Good morning, class. Good morning, Miss. Okay. How are you today? I'm good, Miss. Oh, great. Before we start our lesson today, let's pray together. Okay, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, saya absen dulu. Atas nama Alfiana Ondo, Hadir, Miss. Desiana Lidajoa. Present, Miss. Oke, semuanya hadir. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lakukan mindfulness sebentar agar pikiran kita lebih fokus. Tolong semuanya duduk dengan tegak. Oke, letakkan tangan kalian di atas paha. Oke, terus buka mata kalian. Terus tarik napas pelan-pelan melalui hidung, rasakan udaranya, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Oke, sekali lagi, hirupkan udaranya, lalu hembuskan. Oke, buka mata kalian. Bagaimana? Sudah merasa lebih tenang dan fokus? Sudah. Oke. Now let me ask you something. Di sini saya mau tanya, apakah kalian ada yang suka memasak? Saya Oke. Atau mungkin suka rakit mainan? Atau main game? Oke. Apakah kalian kalau misalkan memasak harus melihat tutorial? Iya, sering. Oke. Pernah tidak kalian membayangkan kalau di dunia ini tidak ada petunjuk atau instruksi? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Oke. Why is order important? Kenapa urutan itu penting? Coba bayangkan kalau membuat Indomie tapi minyak belum direbus. Sudah kalian taburi bumbu di atas mie yang sudah yang masih keras, lalu disiram air dingin. Enak tidak? Oke, tentu tidak kan? Itulah manfaat belajar materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mau menjelaskan sedikit bahwa atau mungkin kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Belum tahu, Miss. Oke, jadi teks prosedur adalah jenis teks yang berisi panduan atau langkah-langkah terperinci untuk melakukan suatu aktivitas, membuat sesuatu, atau menggunakan alat secara berurutan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Coba bayangkan kalau misalkan kalian membuat Indomie, tapi minyak belum direbus. Sudah kalian taburi bumbu di atas mie yang masih keras, lalu disiram langsung dengan air dingin. Enak tidak? Tidak. Oke, tentu tidak enak kan? Nah, itulah manfaat belajar materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita itu penting memahami tentang teks prosedur itu tadi. Nah, di sekitar kita seringkali kita menemukan teks prosedur. Dengan memahaminya, kita bisa memberikan petunjuk yang jelas kepada orang lain agar mereka tidak salah paham dan kita sendiri bisa mengikuti
petunjuk melakukan sesuatu dengan benar dan aman. Nah, untuk tujuan, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kalian diharapkan mampu menciptakan sebuah teks prosedur yang jelas dan rinci tentang suatu aktivitas secara mandiri dengan memastikan urutannya logis dan menggunakan kata penghubung yang tepat. Oke, sebelum kita mulai tantangannya, saya mau tes kalian dulu. Saya minta kalian untuk melakukan sesuatu secara spontan ya. Everyone please stand up. Okay. Coba peragakan bagaimana tangan kalian kalau sedang mencuci tangan yang benar. Oke. Oke. Ada, silahkan duduk. Jadi saat saya suruh kalian tadi mencuci tangan, ada yang menggosok telapak tangan, ada yang ke sela-sela jarinya. Oke. Kalian sudah tahu kalau melakukan sesuatu itu ada langkah-langkahnya atau belum? Nah, jadi kalau melakukan sesuatu itu, contohnya tadi cuci tangan, itu ada langkah-langkahnya yang benar. Nah, sekarang mari kita simulasikan cara membuat sesuatu dengan langkah yang tepat. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita, atau saya bisa mengambil contoh tentang kehidupan kalian. Kalian pernah membuat Indomie goreng? Pernah. Oke. Saya yakin semuanya sudah pernah, tapi kalian belum tahu cara membuat mie goreng itu dengan baik dan benar. Coba secara spontan dulu kalian praktekkan cara membuat mie-nya itu. Gerak-gerak sih. Oke. Masuk air. Kemudian kalau air sudah mendidih, masukkan mie. Nah, betul. Jadi kalian pura-pura merebus air dulu gitu ya. Nah, itu kan lakukan secara spontan tanpa mengikuti langkah-langkahnya. Oke. Dari simulasi tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan tidak dalam memikirkan bahasa Inggrisnya atau bagaimana menyusun urutannya saat kalian tadi saya suruh untuk membuat mie itu tadi? Ada. Oke, alright. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saatnya bekerja dengan teman sebangku kalian. Tolong kalian diskusi sama-sama ya. Kita akan mempraktikkan cara membuat Indomie tadi. Oke, saya bagikan tugas. Jadi, tugas kalian itu saya minta kalian menuliskan langkah-langkah atau steps membuat Indomie tersebut dalam bentuk prosedur singkat. Jangan lupa gunakan kata penghubung seperti first, second, next, then, and finally. Dan gunakan kalimat perintah atau imperative sentence seperti boil the water, mix the seasoning. Setelah selesai menulis, kalian bisa saling koreksi paragraf teman, lalu perbaiki kalau ada yang salah tulis atau tata bahasa yang kurang pas. Jadi saya minta kalian untuk bekerja sama. Oke. Diskusi dengan teman. Oke, saya minta kalian, saya beri waktu 5 menit kepada kalian untuk mengerjakan tugas itu.
Oke, baik, waktu diskusi selesai. Oke. Jadi perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk menulis lalu membacakan hasil kerjanya. Oke, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, ini tadi langkah-langkah cara memasak mie instan. Nah, kita baca sama-sama dulu agar kalian paham lebih mendalam mengenai langkah-langkah cara memasak mie instan. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, first, masak air hingga mendidih. Terus, second, masukkan mie ke dalam wadah. Nah, di sini karena tidak ada second tadi, jadi kita tambahkan second. Terus yang ketiga, setelah air mendidih masukkan mie ke dalam wadah. Nah, ini juga harus ditambahkan. Oke. Yang keempat, setelah minyak masak, masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Oke, ini for. And finally, campur hingga rata dan mie siap untuk disajikan. Nah, inilah tadi langkah-langkah cara memasak mie instan dengan baik dan benar. Kalau kalian misalkan memasak mie itu tidak mengikuti langkah-langkah, nanti mie-nya ini tidak akan enak. Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Makanya tadi penting kita memahami tentang teks prosedur.
kegiatan tadi, dari apa yang sudah teman-teman kalian tulis di papan tulis tadi, kira-kira apa poin-poin penting yang bisa kita simpulkan tentang teks prosedur? Struktur teksnya harus ada apa saja tadi? Harus ada? Menggunakan nama. Harus ada apa? Harus ada tujuannya, toh. Terus alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya tadi itu siapkan wadah. Oke. Sama sendok plus mangkoknya. Oke, jadi ini tadi hasil kerja dari teman kalian yang bernama Alfiana. Oke, yang bernama Alfiana. Sekarang saya minta Desiana untuk mengerjakan lagi langkah-langkah memasak mie instan secara baik dan benar. Dan harus memperhatikan langkah-langkahnya tadi. Harus tentukan first-nya, second, next, then, and finally-nya. Dan gunakan kalimat perintah atau imperative sentence seperti boil the water, mix the seasoning. Oke, saya minta Desiana untuk maju ke depan untuk menulis.
Oke, terima kasih. Jangan dulu pulang. Saya minta kamu untuk membacakan, lalu memperagakan dengan luwes ya. Oke. Saya minta teman-teman memperhatikan teman kalian yang di depan. Agak kesini sedikit. Oke. Oke. Saya minta kamu untuk membacanya lalu tunjukkan first-nya mana, second-nya dan lain-lain. I will read and tell how to make that. First, boil the water until it's hot. Oke. Rebus airnya sampai mendidih. Kedua, sementara airnya direbus, tuangkan bumbu-bumbunya ke dalam sebuah piring atau mangkok. Oke. Next, entering the noodle into the hot water. Selanjutnya, masukkan mie ke dalam air yang panas tadi. Oke. Then take the noodle, put the noodle into the plate that it has seasoning. Oke. Selanjutnya, kemudian ambil mie-nya, kemudian masukkan mie ke dalam piring yang sudah berisi bumbu tadi. Oke. After that, setelah itu, mix the noodle and the seasoning. Campurkan mie dengan bumbu-bumbunya. Oke. Dan terakhir, the noodle ready to serve. Mie-nya siap untuk disajikan. Oke, good job. Give applause for you. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, saya minta kembali. Oke. Nah, yang dikerjakan sama teman kalian tadi inilah yang benar. Dan di sini saya tidak menilai ini yang salah dan ini yang benar, tapi ini yang sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan urutannya. Karena di sini ada first, second, next, then, after that, then. Nah inilah yang sebenarnya kalian ikuti langkah-langkah cara membuat mie instan. Oke. Oke, anak-anak, mari kita melakukan refleksi singkat. Oke. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Bagaimana yang paling seru? Menentukan kata yang digunakan dan juga yang kata kunci yang digunakan. Oke. Apakah membuat gerakan simulasi Indomie tadi membantu kalian memahami urutan teksnya? Ya. Oke. Nah, saya rasa kalau kalian sudah memahami teks prosedur ini tadi, kalau kalian misalnya membuat apapun itu suatu hari nanti atau sesuatu saat nanti, kalau kalian mengikuti aturannya, mengikuti langkah-langkahnya, saya rasa kalian bisa lakukannya dengan baik dan tepat. Oke? Saya minta kertas yang sudah kalian kerjakan tadi untuk dikumpulkan ke depan, karena ini akan menjadi portofolio kalian untuk pertemuan berikutnya. Oke. Dan untuk minggu depan, saya mau memberikan tugas kepada kalian, yaitu cara membuat segelas kopi. Saya harap kalian nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari hari ini, seperti first, second, next, then after that, and finally itu tadi. Oke. Baik, itu saja yang kita pelajari hari ini. Untuk tugasnya dikerjakan minggu depan dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Oke. Saya aja yang pimpin doa ya.
Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh, baik, terima kasih. Silahkan pulang. Oke, terima kasih ya. See you, Miss.